Pasti udah sering dengar soal saham kan? Anda ngerti konsep dasarnya. Selembar kertas yang menunjukin kepemilikan kita di sebuah perusahaan. Tapi, setelah tahu semua itu, pertanyaan paling mendasar yang muncul biasanya cuma satu. Oke, gua ngerti. Terus, gimana cara belinya? Di mana nih gue bisa dapetin lembaran kertas itu? Apakah prosesnya kayak buka rekening? Jadi saya harus ke bank gitu? Atau jangan-jangan saya mesti datang langsung ke kantor perusahaannya? Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan ini lagi muter-muter di kepala Anda, tenang, Anda datang ke tempat yang tepat. Yuk, kita bedah mekanismenya dengan cara yang paling gampang. Oke, buat ngertiin ini, lupain dulu deh grafik-grafik atau angka-angka yang rumit. Coba kita bayangin sesuatu yang kita semua kenal, sebuah pasar tradisional. Di pasar biasa kan, ada kios yang jual daging, ada yang jual sayur. Nah, anggap aja pasar modal itu persis kayak gitu. Bedanya cuma satu, yang dijual belikan itu adalah kertas kepemilikan perusahaan. Ada penjualnya, ada pembelinya. Konsepnya sesimpel itu. Walaupun konsep dasarnya sama, ada satu perbedaan fundamental yang bikin pasar saham ini unik banget, nggak seperti pasar tempat kita biasa beli ayam atau sayuran. Perbedaan itu adalah anonimitas. Waktu Anda membeli saham, Anda tuh nggak akan pernah tahu siapa penjualnya. Sebaliknya juga gitu, pas Anda jual, Anda juga nggak tahu siapa yang jadi pembelinya. Transaksi terjadi antara dua pihak yang sama sekali nggak saling kenal. Nah, ini kan aneh ya, kok bisa begitu? Di pasar biasa kita bisa ketemu, ngobrol langsung sama penjualnya. Terus gimana ceritanya transaksi sepenting saham ini bisa terjadi secara anonim? Jawabannya ada di satu aturan main yang mutlak. Semua transaksi wajib lewat perantara. Anda sebagai investor individu, nggak bisa tuh beli atau jual saham secara langsung. Jasa perantara ini disediain sama perusahaan yang kita sebut sekuritas. Anda mungkin pernah dengar istilah broker atau pialang di film-film, ya artinya kurang lebih sama lah. Tapi untuk pembahasan kali ini kita akan pakai istilah sekuritas aja ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Emang kenapa sih harus pakai perantara? Kenapa nggak bisa langsung aja? Kuncinya di sini nih, transaksi saham itu bukan cuma sekedar serah terima barang. Di belakangnya, ada proses administrasi dan pencatatan yang super rumit dan ketat aturannya. Nah, tugas utama sekuritas yang ngurusin semua kerumitan itu buat kita, mastiin semuanya sah dan tercatat dengan benar. Tentu aja, jasa mereka nggak gratis. Sekuritas bakal narik biaya kecil setiap kali kita berhasil melakukan transaksi, entah itu beli ataupun jual. Waktu membeli saham, rata-rata biayanya itu sekitar 0,15% dari total nilai transaksi Anda. Dan pas jual, biayanya sedikit lebih tinggi, sekitar 0,25%. Angka ini bisa beda-beda ya antar sekuritas, tapi ini kisaran umumnya lah. Cukup adil kan? Kalau transaksi nggak berhasil, ya kita nggak bayar apa-apa. Oke, sekarang kita udah tahu kalau kita butuh sekuritas. Jadi udah jelas dong langkah nyata pertama kalau Anda mau mulai adalah? Yap, bener banget. Membuka akun di salah satu perusahaan sekuritas. Tenang, prosesnya mirip kok, kayak buka rekening bank. Dan kabar baiknya, sekarang hampir semuanya bisa dilakuin 100% online. Nanti, setelah akun Anda jadi, Anda bakal dapat sebuah rekening baru. Ini bukan rekening bank biasa loh, tapi namanya RDI atau Rekening Dana Investor. Ini tuh rekening khusus yang cuma dipakai buat jual beli saham. Syaratnya juga gampang banget. Umumnya Anda cuma butuh 3 hal. Pertama, KTP, yang artinya Anda harus udah 17 tahun ke atas. Kedua, NPWP, walaupun ini kadang sifatnya opsional, tergantung sekuritasnya. Dan ketiga, rekening bank pribadi Anda. Udah, itu aja. Perusahaan sekuritas di luar sana tuh ada banyak banget. Nah, yang biasanya ngebedain mereka itu ada di 3 hal. Besaran biaya transaksinya, sebagus apa kualitas aplikasi trading mereka, dan kebijakan minimal setoran awalnya. Nah, ini penting banget buat dicatat. Minimal deposit itu bukan biaya yang hangus. Uang yang Anda setorin bakal masuk utuh ke RDI Anda. Itu adalah modal awal Anda untuk beli saham, bukan biaya pendaftaran. Jadi, ini nih poin terpentingnya. Kalau Anda memang serius mau belajar dan benar-benar nyemplung ke dunia saham, langkah pertama yang paling fundamental itu bukanlah baca puluhan buku, melainkan membuka akun sekuritas. Kenapa? Karena dengan gitu, Anda jadi udah punya RDI. Anda udah punya kendaraannya. Nanti, pas Anda udah mantap dengan ilmu dan pilihan Anda bisa langsung tancap gas, langsung praktek pembelian pertama tanpa harus nunggu-nunggu proses administrasi lagi. Jadi, setelah tahu semua ini, pertanyaannya sekarang balik lagi ke Anda. Apakah Anda siap untuk mengambil langkah pertama itu?